Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Makfirah dari MPAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Studi Peradaban Islam. Adapun materi yang saya angkat mengenai fase pembaharuan atau kebangkitan terkhusus pada Islam abad ke-21. Baiklah, adapun latar belakang daripada penyusunan makalah saya, diantaranya yang pertama, fase pembaharuan dalam sejarah Islam dimulai sejak tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Kemudian, awal mula fase pembaharuan, kondisi dunia Islam berada di bawah tekanan kolonialisme secara politis. Nah, baru kemudian di pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit dan memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat. Nah, kemudian secara khusus abad ke-21 ini ditandai dengan berbagai perkembangan pesat pada ragam teknologi yang kemudian memunculkan berbagai ekspektasi serta tuntutan baru bagi manusia yang hidup pada abad tersebut. Perkembangan Islam pada abad ke-21 ini merupakan rangkaian sejarah yang tidak terlepas dari perkembangan pada abad-abad sebelumnya, yang seringkali disebut sebagai modernisasi, pembaharuan, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa rantai sejarah sangat berpengaruh pada dinamika suatu hal, termasuk di dalamnya perkembangan Islam. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut, saya mengambil beberapa 3 pokok materi yang akan dibahas pada Islam abad ke-21. Yang pertama, Islam abad 21 dan isu globalisasi. Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana dinamika sosial Islam pada saat itu. Dan yang ketiga, tentang kebangkitan Islam abad 21. Baiklah, materi yang pertama mengenai Islam abad 21 dan isu globalisasi. Nah, abad 21 ini merupakan abad yang terhitung sejak tahun 2001 Masehi hingga 2100 Masehi kelak. Nah, menurut Kemendikbud, salah satu ciri abad 21 adalah terjadinya informasi di mana saja dan kapanpun itu. Kemudian Al-Quran juga telah menegaskan bahwa Islam ini merupakan ajaran yang universal, yang misi serta klaim kebenarannya melampaui batas-batas bangsa, suku, etnis, hingga bahkan bahasa. Oleh sebab itu tidak heran apabila kemudian di dalam Al-Quran terdapat seruan yang menggunakan ungkapan dengan ciri globalisme atau kosmopolitanisme. Namun secara historis sosiologis, baru abad sekarang ini umat Islam menyadari bahwa ternyata Islam telah tertantang memasuki panggung dakwah hingga percaturan politik yang berskala global. Nah, globalisasi ini selalu berkonotasi informasi menguasai segala bentuk kehidupan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, politik, hingga bahkan kebudayaan. Masyarakat Muslim kemudian mengalami keteteran dalam menghadapi globalisasi yang dicanangkan oleh negara-negara Barat. Secara keseluruhan, masyarakat Muslim tidak mampu mengimbangi laju budaya informasi politik serta ekonomi yang dibawa oleh globalisasi. Nah, hal ini yang membuat masyarakat Muslim mengalami keterpurukan serta ketertinggalan akibat dari perkembangan masyarakat yang tidak dinamis. Nah, salah satu contohnya ketika Yahudi memasuki jalur Gaza serta mendirikan pemukiman di tanah Palestina. Media informasi yang berbasis di negara-negara Eropa lainnya serta Amerika di sini tidak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah tindakan terorisme, sehingga akhirnya terjadi kepincangan informasi dalam abad globalisasi yang kemudian menyudutkan masyarakat Muslim di dunia. Kepincangan informasi ini terjadi karena adanya ketidakmampuan masyarakat Muslim dalam bersaing dengan masyarakat Barat, terkhususnya dalam hal teknologi informasi. Nah, istilah terorisme ini cukup rumit karena bukan sekedar istilah biasa, tetapi merupakan wacana baru yang ramai diperbincangkan oleh khalayak dunia serta memberikan
implikasi besar bagi tatanan politik global. Islam pada abad 21 harus siap menghadapi stereotip teroris yang disandangkan pada dirinya. Stereotip ini sebenarnya sangat merugikan bagi perkembangan Islam. Contohnya ketika serangan Amerika terhadap Afghanistan yang alasannya untuk memberantas teroris. Isu terorisme ini berkali-kali menjadi alasan negara barat untuk menyudutkan negara ataupun kelompok-kelompok Islam demi untuk keamanan dunia. Barat terus menggiring opini publik yang menyudutkan umat Islam dan mengidentikan Islam dengan teroris yang memiliki cara kasar yang dalam menyebarkan agamanya. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, Islam merupakan agama yang memberikan rahmat keselamatan bagi pemeluknya. Islam memberikan pemahaman kepada umatnya untuk senantiasa mengambil jalan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menghindari yang namanya kekerasan, keresahan, bahkan hal-hal yang dapat membuat kita saling membunuh antar sesama. Itu sangat tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, kemudian kita melangkah pada materi pokok yang kedua mengenai dinamika sosial Islam. Di sini dinamika sosial Islam kembali saya bagi dalam 4 hal mengenai dinamika keagamaan, dari segi ekonomi, kemudian krisisnya akhlak, dan adanya interaksi antar budaya. Pertama, dari segi dinamika keagamaan. Salah satu contohnya di mana kita tidak bisa mengindahkan mengenai fenomena munculnya para oknum yang mengakui dirinya sebagai nabi atau nabi palsu. Padahal telah ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Dan hal tersebut harus diyakini oleh seluruh masyarakat muslim. Kemudian, fenomena tersebut menunjukkan bahwa betapa terbelakangnya pengetahuan keagamaan umat Islam. Namun, fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita umat Islam ini rindu terhadap adanya tokoh sentral yang mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat muslim. Nah, kemudian dari segi ekonomi Barat juga mendominasi perekonomian Indonesia Islam saat ini. Pusat-pusat industri terbesar di dunia kebanyakan berada di negara-negara non-Muslim. Adapun industri besar yang terdapat di negara Islam tidak lepas dari campur tangan orang-orang Eropa. Nah, contohnya di industri perminyakan yang ada di Arab Saudi. Ternyata di sana tidak sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Islam, karena di sana terdapat sebuah permukiman yang khusus diperuntukkan untuk insinyur perminyakan yang asalnya tidak lain dari Eropa. Kemudian pada tataran yang lebih makro, daya beli dari umat Islam masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa. Nah, kemudian terjadinya krisis akhlak. Hal ini bisa kita lihat dari angka kriminalitas di usia remaja, kasus narkoba, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa implikasi negatif dari perkembangan global adalah munculnya pribadi yang miskin akan spiritual. Miskin spiritual ini ialah bagian dari akibat pemahaman keagamaan yang sempit, tidak produktif, serta tidak mencerahkan. Nah, kemudian adanya interaksi budaya. Terjadinya pertukaran budaya seringkali terjadi dalam hubungan antara negara-negara. Kemudian pada abad ke-20, media massa telah menjadi alat imperialisme kultural yang sebelumnya dilakukan melalui interaksi perorangan. Kemampuan media massa untuk diserap oleh masyarakat adalah salah satu bentuk hegemoni dari Barat di masa lalu yang kemudian mengakibatkan munculnya kemunduran kebudayaan bagi masyarakat Muslim. Karena semakin maraknya sajian budaya serta gaya hidup yang disajikan kepada masyarakat Muslim, menyebabkan masyarakat Muslim abad ke-21 ini seolah kehilangan identitas kebudayaannya sendiri. Hal ini karena media massa internasional telah berhasil menyentuh masyarakat di berbagai dunia dengan tidak hanya menyajikan politik tetapi juga gaya hidup serta kebudayaan mereka. Nah, kemudian pokok materi yang terakhir mengenai kebangkitan Islam abad ke-21. Islam mengalami kejayaan di abad ke-21 ini
adalah keinginan semua umat Islam. Meskipun pada 2 dekade terakhir pada awal abad 21 belum menunjukkan akan kejayaan Islam dibandingkan dengan negara-negara barat. Ya, kita masih berada pada awal-awal abad 21. Meraih kejayaan Islam merupakan upaya yang terus dilakukan oleh komunitas muslim sebagai bentuk respon atau tantangan intelektual serta moral dunia yang telah berubah, meskipun pada kenyataannya harus berhadapan dengan negara-negara barat yang berkuasa serta kemunduran dari komunitas muslim itu sendiri. Penghambat Islam mencapai kejayaannya di abad sekarang salah satunya adalah karena masih kurang optimalnya umat Islam dalam memberdayakan akal pikiran untuk meraih kualitas hidup yang baik berdasarkan dengan tuntunan Islam. Oleh sebab itu, aspek manusia atau umat Islam inilah yang harus dibangkitkan. Al-Quran berulang kali menyatakan bahwa hal-hal yang terkandung di dalamnya merupakan petunjuk, pembeda, serta pemberi penjelasan mengenai segala hal yang terjadi di kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Al-Quran harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Fungsi Islam sebagai agama juga sebagai pemberi arah petunjuk bagi manusia. Jadi apabila kita menginginkan kualitas hidup yang baik, maka lakukan sebagaimana dalam tuntunan Islam. Nah, memfungsikan Islam dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikannya sebagai etos hidup baik dalam berpolitik, bermasyarakat, berekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan jiwa yang terbangun dari etika serta moral Islam itulah yang kemudian dapat membentuk kepribadian Muslim yang dapat membangun serta mewarnai peradabannya. Jadi, tugas sebagai umat Muslim adalah untuk menjadikan etika Islam itu fungsional di dalam jiwa untuk dapat menjadikan Islam meraih kejayaannya. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai kebangkitan Islam pada abad ke-21. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.